Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wery Dan gua Wahyu. Kami akan menyapa Kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Oke, Ri. Ya. Ini kita masih di daerah Babakan. Masih di Desa daerah Babakan Babakan di RW 1 RT 1. Ya. Nah, sebelumnya tuh kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Direktur Bank Sampah Unit Kenanga, sekaligus Pak RW-nya. sekali supaya RW-nya Nah, kita kemarin kan udah ngomong ya bahwa di sini tuh nggak cuma ngelola sampah Sampah anorganik. Itu banyak. Iya. Semua bank sampah itu ngelola sampah anorganik. Yap, betul. Tapi yang menariknya Di sini nggak cuma itu aja, Ri. Iya. Sampah organiknya pun diolah, Ri. Nah, Nah. itu kan yang biasa bekas makan, Hmm. sayurannya yang bau ya biasa orang. Iya, Males. jijik ya gitu ya. Nah, ini diolah. Penasaran nggak? Penasaran. Kita langsung aja. Tapi sebelum ini itu dia kita tuh lihat nih. dulu ya. Nah, ini Ada ada rumah rumah Magot. Black. Apa itu Magot? Nanti jelasin soalnya narasumber kita satu ini, Ri. Langsung aja kali ya. RT. Pak RT-nya ya. Oke, kita langsung hadirkan di Ada sini. Oh, siap. sini. Tuh, Kita wah, 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ini dong, Pak. Gini. Salam dulu. Salam. Gitu dulu. Oh, iya. Pak. Oke. Pak RT Pak Dodi ini. Pak Dodi. ini. Pak Dodi. Ya. Hatur nuhun udah nerima kami di sini, terus ngebantu juga buat ngeliput supaya nantinya ini kan kita share, sosialisasikan mengenai kegiatan apa saja sih yang ada di Kelurahan Babakan ini, khususnya RW 1 RT 1. Nah, kemarin juga Pak Dodi, ada sedikit tambahan yuk. Oke. Ini disclaimer. Oke. Pak Dodi dapat penghargaan ya Pak ya. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, boleh diceritakan Ceritain, aja Pak, langsung. penghargaannya. Oke. Jadi alhamdulillah di RT 1 RW 01 Kelurahan Babakan ini kemarin 3 bulan ke belakang itu mendapat penghargaan dari Pemkot Kota Bogor dalam ajang perlombaan Bogorku Bersih kategori pemukiman swadaya. Itu di juara kedua Kota Bogor. Luar Kota biasa. Bogor. Jadi, Ri, tadi bank sampahnya juara 1. Juara 1. RT-nya juara 2. Keren banget, sebogor, gede Itu loh Bogor. 2021 ya Pak ya? Iya 2021. 2021. Oke. Oke, nah yang pasti itu kan tidak terlepas dari pengelolaan sampah yang sangat baik di sini. Nah, Ya. khususnya sosok Pak Dodi sendiri nih. Nah, coba sebentar kita lihat outfitnya, guys. Di atas sampai bawah tuh. Nah, keren ya. Keren Masya banget. Allah, Kostum tiap hari ini Nah, Pak. itu, kostum tiap hari. itu Tiap hari dia, kita. Pak. Jarang-jarang ada Pak ada RT, Pak RT, outfitnya begini. Artinya apa? Ini Beliau extra effort yuk. extra effort untuk menciptakan lingkungan RT yang bersih yang dan sehat. Rik. Betul. Nah, Pak, kalau kita lihat di belakang, Ya. ini kan ada rumah Magot. Ya. Nah, Pak Dodi sendiri, Pak RT sendiri, sudah berapa lama sih berkecimpung di pelestarian rumah Magot ini? Kalau terus terang aja untuk masalah rumah Bagot ini kita baru berdiri itu kurang lebih sekitar di 5 bulan. 5 bulanan. 5 bulan kita itu. Dari semenjak adanya kita ikut dalam perlombaan event Bogorku Bersih. Iya. Ya alhamdulillah ya dengan ibaratnya itu kerja keras dari semua kalangan warga RT 01 yang juga dibantu sama mamanya peduli sampah itu ya alhamdulillah istilahnya kegiatan budidaya Magot ini bisa berjalan sampai sekarang. Oke, sebelum ke mana-mana, Ri. Jadi Magot itu tuh apa tuh, Pak? Jadi Magot ini sebangsa ini ya binatang yang tugasnya itu untuk menguraikan semua jenis sampah, terutama sampah organik yang ada di yang sehari-hari yang dikonsumsi oleh manusia.
Oh, jadi kayak Oke. belatung-belatung gitu lah Ya, ya. kalau di Indonesia kayak macam kayak belatung ya, tapi belatung ini tuh tidak mengakibatkan manusia itu jadi penyakit gitu ya. Begitupun lalatnya juga, karena lalatnya itu beda dengan lalat yang ada di sampah-sampah yang lain seperti lalat hijau gitu istilahnya biasa. Tapi kalau ini tuh mereka itu binatang ini tuh sama sekali tidak mendatangkan penyakit buat manusia. Oh, oke. Oke. Nah, jadi beda Ri sama kan kadang kita kalau ada busuk gitu ya, ada kayak nangka atau apa muncul belatung. Bukan itu ya? Bukan. Oh, Bukan. ini bukan. Oke. Jadi sobat ini benar-benar belatung ya. Kita bisa bilang belatung atau maggot. Ini yang khusus untuk menguraikan Sampah. sampah. Makanya di sini sampah organiknya pun bisa diolah. Pak, Bisa ya? diolah. Jadi belatung-belatung ini tuh terus terang aja dia itu bisa menghisap bau yang dihasilkan oleh sampah. Oh, pantes Ri. Ini baunya ada smell sedikit, Ada. cuma nggak yang Nggak nyengat gitu ya. Kan biasanya kalau kita ke Terus pengurai tempat sampah itu nyengat banget yuk. makanya tadi kan udah ini coba lihat ya bersih banget sobatnya. Pak, ini kan udah berjalan 5 bulan. Jadi dalam waktu kurun 5 bulan ini ada nggak sih yang sudah dihasilkan mungkin benefit untuk Pak Dodi sendiri atau masyarakat sendiri dari rumah maggot ini? Ya alhamdulillah ya untuk budidaya maggot ini terus terang aja saya setiap bulannya itu bisa panen dalam kurang lebih itu 7 sampai 8 kali panen dalam 1 bulan. Oh, Kita itu. nah menarik Pak. Kalau panen itu pasti ada keuntungan. Iya, Saya kalau mau panen. persentase. Nah, artinya gini, itu berarti kan yang masih belatung itu kan dipakai untuk makanin sampah ya. Iya, betul. Nah, terus panennya gimana bisa panen? Nah, jadi bisa panen ini terus terang aja otomatis ya namanya hewan hidup itu otomatis memerlukan pakan untuk dimakannya. Nah, Oke. itulah jadi untuk pakannya maggot sendiri ini itu jadi hasil dari pengumpulan sampah organik gitu istilahnya. Jadi maggot-maggot inilah yang kita kasih pakan dari sampah-sampah organik yang udah disiapkan, yang udah dipilah sama emak-emak peduli sampah ini. Oh. Nah, Pak, tapi saya baca sedikit dari artikel bahwa yang namanya maggot itu kan cara pakannya itu kan biasanya dari ampas tahu sama dedek ya. Iya. Nah, kalau ini pakai ampas tahu sama dedek Nah, juga kalau- atau gimana, Pak? Kalau untuk di RT 1 ini terus terang aja pakan itu masih kita nggak dipilah ya. Jadi semua makanan sisa terutama sampah organik itu sama sekali nggak kita pilah. Kita langsung masukkan saja ke dalam biopon yang udah ada maggot-maggotnya itu. Jadi sama sekali nggak ada dipilah. Jadi nggak ada istilahnya itu apakah sampah dari ampas tahu, apakah sampah dari dedak, apakah sampah dari makanan, dari buah, enggak. Pokoknya kita semua ya? dimasukin aja Oke, gitu. ini menarik nih. Iya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh RT 1 ini itu peternakan maggot, Ri. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi yang menarik nih, makanan itu nggak beli. Ya, Pak, ya? Tidak beli. Jadi sisa-sisa makanan kita kasihin aja. Betul. Iya. Iya, betul. Oke. Itu apakah itu dari sayuran yang masih segar ataupun sayuran yang udah masak gitu istilahnya yang basi-basi ya udah kita semua langsung dimasukkan saja. Oh, jadi gitu. jadi nggak ada istilahnya itu dipilah lagi nggak. Oh, keren, Ri. Oke. Jadi pantas karena satu itu keduplikasi dengan baik. Keduanya mereka itu secara rules udah bagus yuk. Makanya kalau kita lihat lingkungannya bersih, rapi dan enak. gak ada bau-baunya Nggak ada sama sekali. bau-baunya. Nah, oke. Nah, itu kan sisa makanannya itu berupa apa tuh Pak Dodi? Sisa makanan yang udah dimakan si maggot itu. Nah, jadi udah sisa dari makanan si maggot ini kita jadikan kasgot kita itu. Nah, kasgot ini tuh terus terang aja itu kita bilah lagi jadi 2 bagian, yang satu yang udah halus, keduanya yang misalnya masih kasar ya. Nah, itulah dari kedua kasgot ini kita jadikan pupuk organik untuk dijadikan pupuk di KWT yang kita punya. Keren. Kasgot tuh bekas maggot ya. Bekas maggotnya ya? Betul. Jadi nggak ada yang kebuang, Ri. Betul. Ada yang kedua. Tetapi tadi katanya sempat ada gambaran dari Pak Dodi sendiri bahwa nggak semua bisa diurai sama maggot. Jadi ada beberapa hal yang nggak diurai, terus nanti diaplikasikannya beda juga. Itu seperti apa, Pak? Nah, jadi untuk makanan yang tidak bisa diurai sama maggot ini, yang tadi saya udah utarakan tadi itu dia akan ke kasgot ya, gitu itu.
Nah, jadi kasgot inilah nanti walaupun itu dibilang itu bekas juga, sampah juga, kotoran juga, tapi tetap sama saya itu bisa dijadikan uang juga sama kita. Oh, Gitu. oke. Nah, Jadi terus budidaya maggot ini tuh tidak kita hanya menjual dari maggot hasilnya maggot itu, tapi kita bisa jual juga dari kasgotnya oke. Nah, menjadikan pupuk. terus seberapa lama sampai bisa panen? Nah, untuk masalah panen ini terus terang aja ya kita itu karena kita dikejar sama jangan sampai ada penumpukan di rumah maggot ini. Jadi saya itu terus saja dalam waktu 15 hari kita udah bisa panen. Nah, dalam 15 hari ini tuh pun itu hitungan umurnya panen ya, tapi kita setiap minggu pun kita karena kita itu apa ternak ini juga enggak per minggu, jadi kita per 3 hari kita memasukkan baby maggot. Jadi dalam waktu singkat juga kita dalam 1 minggu tuh bisa 2 kali panen kita tuh. Oh, oke. Nah, itu dijualnya kemana tuh, Nah, Pak? untuk masalah hasil maggot ini pun kita dibagi dua ya. Karena kita di KWT juga kita budidaya ikan lele. Ya, jadi maggot ini kita suplai juga ke KWT. Nah, tapi kalau seandainya di KWT kita masih penuh, masih banyak pakannya untuk lele ini, ya kita dijual ke komunitas kita. Nih, langsung nih ngomongin masa cuan-cuan ya nih. Nah, Harganya berapa itu? betul. Kalau dijual. Kalau per kilo, ini kan dijual pasti per Ya, kilo ya per Pak ya? kilo. Nah, itu berapa Pak, kisaran berapa tuh? Nah, untuk masalah harga terus terang aja kalau dibilang harga tuh sebenarnya maggot tuh nggak ada harganya, Pak. Tidak ada harganya. Tapi karena kita itu berputar nih pemikiran kita itu bagaimana caranya biar maggot ini bisa menghasilkan uang, ya itu dia. Memang terus terang aja untuk maggot ini sekarang ini kita jual itu hanya sebatas harga di 6.000 6.000 per kilo. per kilo itu tuh. Maggot hidup ya? Maggot hidup. Maggot hidup. Maggot presnya ya maggot ini ya bisanya itu. Nah, tapi kita di sini berpikir bagaimana caranya supaya kita itu menghasilkan, makanya saya terus terang aja di RT 1 ini tidak hanya budidaya maggot aja yang kita lestarikan itu, tapi kita juga bisa membuat ataupun menghasilkan dari baby maggot sendiri, yaitu kita mempunyai bilik asmara. Oke, Ini jadi sebenarnya yang bikin menarik nih. Jadi sebenarnya bukan di maggotnya lah. Ya. Jadi ini pengelolaan sampah organiknya Betul. nih. Betul, Jadi, betul. nah kan biasa orang tuh agak susah tuh nyampah organik dibuang, ditumpuk jadi bau gitu ya. Tapi kalau di sini ini sebenarnya ada pengolahannya. Penguraian Taruh juga. aja dikasih makan si maggot. Maggotnya itu udah panen dan panen itu bisa dijual hari. Betul. Kayak Jadi gitu. semua itu yang nggak ada yang tersisa. Nggak ada yuk. tersisa. Nggak ada tersisa. Jadi Alhamdulillah sama daerah Kota Bogor ini RT 01 ini dijadikan RT percontohan di Kota Bogor. iya. Gitu. Karena apa? Karena kita terus saja di wilayah RT 01 ini kalau dibilang komplit itu komplit semua ya kegiatan itu. Di samping ada bank sampahnya, terus keduanya juga sekarang ada pengolahan sampah organiknya, ketiganya juga kita punya KWT juga. Kita itu. Nah, ngomong KWT itu apa, Pak? KWT itu kelompok wanita tani. Nah, oke, gini. Kan tadi udah keren banget Ri, ya programnya. Jadi lingkungan bersih, juga bisa buat jadi lahan nambah usaha gitu ya. Nah, ini pasti nih Pak Dodi banyak orang di luar sana. Mau dong bikin juga. Biar kan RT-nya kan mau juga terbaik juga dong. Kayak RT 1 kan juara 2 sekabupaten sekota Bogor loh. Nah, oke, itu boleh apa ya orang datang ke sini belajar ya? Ya kalau saya pribadi terus terang aja ya, silakan saja apabila ada RT ataupun RW yang berminat untuk budidaya maggot ini, ya kita terbuka lebar ya untuk kunjungan saudara-saudara apabila mau istilahnya sharing-sharing lah bagaimana sih caranya kalau kita mau budidaya maggot ini. Asal terbuka ya Pak ya kita terbuka kita itu, tapi jangan dadakan ya kalau sekali Ini ada Instagramnya atau apa Pak sini? Kalau masalah Instagram kita nanti bisa ini ya, nanti coba nanti saya ini nanti ada sih nanti saya Oke. kirim Instagramnya Atau bisa Watoli bisa hubungin kami ya. Iya. Hubungin kami di Halo Baik, nanti kami akan sambungkan langsung lah ke sini. Saya tunggu kedatangannya dari untuk RT RW yang ada di wilayah khususnya di Kota Bogor. Apabila mau berkunjung ataupun mau sharing-sharing masalah budidaya maggot, ya kita sambut dengan
tangan terbuka. Masya Allah, Terakhir tabarakallah. Pak, buat Iya. pesan-pesan buat sobat Halo Baik, apa tuh Pak? Kalau untuk pesan-pesan untuk kalau baik ini terus terang aja, namanya sampah itu memang barang bau, barang sisa dan juga barang menjijikan. Tapi terus terang aja untuk di RT 01 ini tidak ada namanya itu sampah ataupun misalnya yang menjijikan itu, jadi semua itu bisa menghasilkan. Karena kita mempunyai moto tersendiri di RT 01 ini, memilah sampah rezeki melimpah. Masya Jadi Mari Allah. memilah sampah, Rezeki melimpah. Oke. Pak Dodi, terima kasih Terima kasih banget ya, Pak Dodi. sudah menerima Sama-sama. kami di tengah kesibukannya ya. Iya. Oke, Sobat Halo Baik, mungkin itu aja kali ya tayangan untuk hari ini. Insya Allah di kemudian hari, di lain kesempatan kita berkunjung lagi Kita Pak. Insya Allah. Dalam keadaan yang jauh-jauh lebih baik gitu ya. Oke, kalau gitu saya Eri pamit. Dan gue Wahyu pamit. Salam duit, doa, Usaha, iman. tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Pak.